Kabut pagi turun perlahan di atas tanah Jawa, menyelimuti pepohonan dan sawah yang masih basah oleh embun. Di tepi sungai yang jernih, seorang wali duduk bersila di atas batu besar, jubahnya putih, wajahnya teduh diterpa sinar matahari yang baru lahir dari ufuk timur. Dialah Sunan Kalijaga, sang pendakwah yang bijaksana, murid para sufi besar, dan penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Suara aliran air menenangkan hati, seakan membawa pesan dari alam gaib. Namun di balik ketenangan itu, batin sang wali sedang bergejolak. Ia memikirkan umat yang masih terbelenggu oleh keyakinan lama, yang memuja arca, roh, dan dewa-dewi tanpa mengenal sang pencipta sejati. Dalam keheningan yang dalam, Sunan Kalijaga menarik napas panjang dan berzikir, mencari petunjuk tentang bagaimana cara terbaik membawa manusia kembali kepada Allah tanpa menimbulkan pertentangan dan kebencian. Di setiap penjuru desa, masyarakat masih hidup dalam tradisi yang syarat dengan upacara dan kepercayaan lama. Mereka membakar dupa untuk roh leluhur, menari di bawah cahaya bulan, dan mengucapkan doa kepada arwah gunung dan laut. Bagi mereka, semua itu adalah warisan nenek moyang yang suci dan tak boleh dilanggar. Sunan Kalijaga memahami bahwa meruntuhkan keyakinan semacam itu bukanlah jalan yang benar. Hati manusia tidak bisa dipaksa dengan ancaman atau kekuatan, tapi harus disentuh dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Maka beliau menatap air sungai yang berkilau dan berdoa lirih. Ya Allah, berikanlah hamba cara untuk menyampaikan kebenaran MU tanpa mematikan budaya mereka. Biarkan agama MU tumbuh dari tanah mereka sendiri, dengan akar yang kuat dan bunga yang indah. Ketika malam turun, Sunan Kalijaga melanjutkan zikirnya di bawah pohon beringin tua. Bintang berkelip di langit, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Dalam ketenangan malam itu, datanglah ilham dari alam ruhani. Sebuah bayangan lembut berbisik di telinganya, "Gunakanlah seni untuk berdakwah, wahai Kalijaga. Gunakan tawa untuk menembus hati, bukan amarah. Ciptakanlah sosok yang dapat berbicara kepada rakyat, bukan hanya kepada raja." Sunan Kalijaga membuka matanya perlahan, senyumnya mengembang. Di dalam hatinya tumbuh gagasan besar, seorang tokoh yang bukan manusia biasa, tapi cerminan kebijaksanaan ilahi. Sosok yang mampu mengajarkan kebenaran lewat humor, menyampaikan tauhid lewat kesederhanaan. Maka mulailah beliau memikirkan wujudnya, sosok yang kelak dikenal dengan nama Semar. Dengan ujung ranting kecil, Sunan Kalijaga mulai menggambar di atas tanah lembab di hadapannya. Garis demi garis terbentuk, membentuk sosok tubuh yang bulat, mata yang teduh namun menyimpan rahasia, dan bibir yang melengkung antara senyum dan sedih. Tubuhnya tidak gagah seperti para ksatria, namun dari wajahnya memancar wibawa dan ketenangan batin. "Engkau akan jadi cermin bagi manusia," ujar Sunan Kalijaga pelan. "Engkau akan mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari mereka yang tampak mulia." Sosok itu sederhana, tapi dalam kesederhanaannya tersimpan pesan. Jangan menilai dari rupa, sebab cahaya sejati bersumber dari hati. Dan setiap kali Sunan Kalijaga menatap gambar itu, hatinya bergetar, seolah gambar itu hidup dan menatap balik kepadanya. Malam menjelang pekat. Awan menggulung di langit, dan petir sesekali membelah gelap. Di tengah keheningan itu, suara lembut terdengar dari arah sungai, bagai bisikan yang datang dari balik tabir dunia. "Berikan aku nama," kata suara itu. Sunan Kalijaga menatap ke arah gelap, dadanya berdebar. Ia merasakan kehadiran ruh yang agung, namun rendah hati. "Namamu," ucapnya penuh wibawa, "adalah Semar, dari kata Simaar, bahasa Arab yang berarti paku. Engkau adalah peneguh bumi, lambang keteguhan dan ketauhidan." Seketika angin berhenti, dan suasana menjadi hening. Dari kabut muncul sosok lembut menyerupai gambar tadi, menunduk penuh hormat. Tangannya menunjuk ke langit, seolah berkata, "La ilaha illallah." Sejak malam itu, Semar bukan sekadar ciptaan seni. Ia menjadi ruh dakwah, simbol kebijaksanaan yang menyatukan tradisi dan tauhid dalam satu nafas. Ketika sosok itu menampakkan diri sepenuhnya,
Sinar lembut memancar dari wajahnya. Tidak menyilaukan, tetapi menenangkan hati siapapun yang memandang. Ia tersenyum penuh welas asih, lalu suaranya bergema seperti datang dari langit dan bumi sekaligus. Aku datang bukan untuk diagungkan, tapi untuk mengingatkan manusia akan asal dan tujuan mereka, katanya. Lalu ia menunduk dalam hormat kepada Sunan Kalijaga, tanda bahwa dirinya adalah pelayan bagi kebenaran, bukan penguasa atasnya. Malam itu, angin berhenti berembus, dan alam pun seolah ikut bersujud dalam kebisuan suci. Sejak saat itu, Semar menjadi sahabat para wali, pelengkap dalam jalan dakwah. Ia tidak muncul di istana megah atau medan perang, melainkan di atas layar kelir, di antara bayangan dan cahaya. Dalam pertunjukan wayang, Semar menjadi penuntun moral, pengingat bagi para ksatria dan raja agar tidak terjerumus dalam kesombongan duniawi. Dengan suara yang lucu dan tingkah yang mengundang tawa, ia menyelipkan petuah yang dalam, tentang sabar, ikhlas, dan kesetiaan kepada Allah. Di tangan Sunan Kalijaga, Semar menjelma menjadi media dakwah yang hidup, menjembatani keindahan budaya dan kemurnian agama. Namun jalan dakwah tak selalu mulus. Banyak orang menentang kemunculan tokoh itu. Ada yang menuduh Semar menodai ajaran lama, ada pula yang menganggapnya alat tipu muslihat penyebar agama asing. Tetapi Semar hanya tersenyum, matanya memancarkan cahaya damai. Kebenaran tidak membutuhkan pertikaian, katanya suatu malam di hadapan para dalang muda. Biarkan waktu yang berbicara, sebab setiap hati yang bersih akan mengenali nur Allah meski dibungkus dalam tawa. Kata-katanya menjadi angin lembut yang menyejukkan jiwa-jiwa yang gundah. Di balik layar pertunjukan, Sunan Kalijaga mendidik para dalang agar memahami makna di setiap gerakan. Semar bukan sekadar boneka, ucap beliau tegas. Ia adalah pesan. Saat tangan kanan Semar menunjuk ke langit, itu pertanda tauhid. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saat tangan kirinya menepuk dada, itu lambang keikhlasan, bahwa segala amal harus kembali pada niat. Bahkan langkah kecilnya di panggung mengajarkan keseimbangan. Manusia harus rendah hati di bumi namun selalu berorientasi ke langit. Para murid tertegun, sadar bahwa setiap detik dalam wayang adalah zikir yang bergerak. Suatu malam di sebuah desa kecil, gamelan mulai berdentang pelan, dan pertunjukan dimulai di bawah cahaya obor yang menari tertiup angin. Anak-anak duduk di depan, orang tua menatap hikmat di belakang. Saat bayangan Semar muncul di layar, suasana tiba-tiba hening. Gamelan berhenti, hanya suara Semar yang terdengar, dalam dan bergetar. Barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat itu menggema dalam dada penonton. Beberapa menangis tanpa tahu sebabnya, yang lain menunduk tersentuh. Malam itu, wayang bukan sekadar hiburan. Ia berubah menjadi dakwah, menjadi panggilan jiwa untuk kembali kepada Sang Pencipta. Setelah malam pertunjukan itu, kehidupan di desa berubah. Banyak orang yang awalnya hanya datang untuk tertawa kini pulang dengan hati yang bergetar. Kata-kata Semar, yang sederhana namun mengandung rahasia langit, terus terngiang di telinga mereka. Anak-anak mulai meniru gerak tangannya yang menunjuk ke atas sambil berkata lirih, La ilaha illallah. Para petani yang biasanya berangkat ke sawah tanpa doa kini memulainya dengan basmalah. Mereka tidak menyadari, perlahan tapi pasti, Semar telah menanamkan cahaya tauhid di hati mereka, lewat tawa, lewat cerita, lewat rasa. Bagi mereka yang memahami lebih dalam, Semar bukan sekadar tokoh wayang yang lucu. Ia adalah guru tanpa sekolah, pendakwah tanpa mimbar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung nasihat yang mampu menembus dinding ego manusia. Ketika ia menegur ksatria yang sombong, itu adalah teguran bagi siapapun yang lupa diri di hadapan Tuhan. Ketika ia menenangkan yang marah, itu adalah pesan tentang sabar dan kendali nafsu. Maka tak heran, banyak dalang mulai menganggap Semar bukan hanya tokoh cerita, melainkan cahaya kecil yang membimbing jalan gelap kehidupan. Namun seperti setiap cahaya, selalu ada bayang-bayang yang menentang. Beberapa bangsawan merasa terusik oleh pesan-pesan Semar yang menusuk keserakahan dan kesombongan mereka.
Mereka mencoba menghapus lakon-lakon yang menampilkan Semar, menggantinya dengan tokoh-tokoh yang lebih mengagungkan kekuasaan dan kebanggaan dunia. Tapi anehnya, setiap kali nama Semar dihapus, pertunjukan terasa hambar. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi jiwa. Para penonton kehilangan makna, seperti melihat tubuh tanpa ruh. Semar memang bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dilenyapkan, sebab ia telah hidup di dalam hati rakyat. Sunan Kalijaga mendengar kabar itu dan tersenyum tenang. Beliau tahu, dakwah tidak perlu dibela dengan pedang, karena yang berasal dari kebenaran akan bertahan dengan sendirinya. Biarkan mereka menentang, ucapnya kepada para murid. Semar tidak butuh pengakuan manusia. Ia adalah simbol keikhlasan, paku yang meneguhkan iman di tanah Jawa. Lalu beliau menatap bulan purnama yang menggantung di langit. Kelak, siapapun yang menyebut nama Semar dengan cinta, akan mengingat Allah tanpa sadar. Dan malam itu, suara gamelan terdengar lagi dari kejauhan, seolah alam pun ikut bersyukur atas kebijaksanaan seorang wali. Suatu malam, seorang dalang muda bermimpi. Dalam mimpinya, muncul sosok Semar dengan wajah yang tenang namun matanya menyala seperti bara. "Nak," katanya lembut, "jangan jadikan aku sekadar hiburan." Dalang itu terdiam, tubuhnya gemetar. "Aku adalah pesan, bukan tokoh. Aku adalah nasihat, bukan tawa. Jika kau memainkan wayang, mainkan pula hatimu. Jadikan setiap gerakmu ibadah, setiap kata zikir." Ketika ia terbangun, peluh membasahi wajahnya. Malam itu ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena tersentuh oleh cinta ilahi yang tersimpan di balik suara Semar. Sejak hari itu, pertunjukannya tak lagi sama. Setiap pukulan kendang menjadi doa, setiap bayangan dikelir menjadi cermin jiwa. Sejak malam itu, dalang muda itu berubah menjadi manusia baru. Ia tak lagi sekadar memainkan wayang untuk menghibur, melainkan untuk menyentuh hati. Dalam setiap lakon, ia memulai dengan doa, memohon agar pertunjukannya menjadi jalan hidayah. Saat Semar berbicara di atas layar, suasananya berbeda, lebih tenang, lebih dalam. Penonton seakan lupa bahwa mereka sedang menonton, karena hati mereka sedang diajak bercermin. Setiap tawa berubah menjadi zikir, setiap air mata menjadi doa. Dari balik layar kelir, suara Semar terdengar lembut. Hidup bukan tentang menjadi besar di mata dunia, tapi kecil di hadapan Allah. Tahun-tahun berlalu, namun kisah Semar terus hidup. Di setiap generasi, ia muncul dengan wajah berbeda, kadang sebagai pelawak, kadang sebagai petani, kadang sebagai orang tua yang menasihati anaknya di tepi sawah. Namun di balik segala bentuk itu, jiwanya tetap sama, ruh kebijaksanaan yang membawa manusia kembali kepada fitrah. Ia hadir dimanapun keikhlasan masih bernyala, di setiap hati yang mencari kebenaran. Tidak ada panggung yang terlalu kecil bagi Semar, sebab baginya setiap jiwa adalah layar tempat pesan ilahi dipantulkan. Orang bijak berkata, kebenaran tidak selalu datang dengan rupa yang megah. Dan begitulah Semar, wajahnya sederhana, tubuhnya tidak gagah, tapi di balik kerendahan itu tersimpan cahaya yang sulit dipadamkan. Ia mengajarkan bahwa kesucian tidak ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh niat dan amal. Dalam setiap lakon, Semar selalu menjadi suara hati yang mengingatkan manusia agar tak terperdaya oleh dunia. Ia menertawakan kesombongan para raja, menghibur rakyat kecil, dan menegakkan keadilan dengan cara yang halus namun tajam seperti pisau yang disembunyikan dalam bunga. Ketika malam tiba dan dunia sunyi, konon angin kadang membawa bisikan lembut. Semar bukan siapa-siapa, tapi di dalamnya ada cahaya dari Yang Maha Esa. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi oleh hati yang masih mau mendengar. Di balik tawa dan kelucuannya, Semar menegur manusia agar tidak lupa arah. Ia mengingatkan bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju Tuhan. Dan siapapun yang berjalan tanpa cahaya iman, akan tersesat dalam gelapnya dunia yang menipu. Kini, setiap kali gamelan berbunyi dan bayangan Semar menari di layar, penonton yang peka akan merasakan sesuatu bergetar di dada, rasa yang sulit dijelaskan,
antara rindu dan haru. Sebab Semar bukan hanya tokoh wayang, melainkan pesan abadi dari para wali. Ia adalah simbol dakwah yang lembut namun dalam, penjaga tauhid yang menyamar dalam tawa, cermin bagi siapapun yang ingin mengenal dirinya sendiri. Di balik wajahnya yang lucu, tersimpan rahasia besar, bahwa jalan menuju Allah tidak selalu harus serius, tapi juga bisa ditempuh dengan senyum dan cinta. Dan di setiap senyum Semar, ada cahaya yang menuntun manusia menuju keheningan sejati, kepangkuan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala.